lagi. Semoga acara ini lancar, tak ada kendala. Berdoa dimulai. Indonesia, bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ya dalam proses belajar mengajar, yakni mencerdaskan anak didik kita, generasi penerus bangsa ini. Maka kemarin ketika khususan mengkonfirmasi saya menyambut sekali niat ibu tersebut untuk berbagi praktik baik kepada kami di SMA Bina Siswa ini dan khususnya tentang pelaksanaan P5. Jadi berdasarkan koordinasi dengan Pak Samin memilih proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih Pak atas diterimanya kami di sini. Kami datang bersama tim ini bukan karena kami lebih tahu ya Bapak Ibu ya, bukan karena kami lebih hebat, tapi ada amanah yang dibebankan kepada kami sebagai sekolah penggerak untuk berbagi dengan sekolah-sekolah terdekat. Kebetulan sekolah kita jaraknya tidak terlalu jauh, mudah ditempuh. Akhirnya kami memilih salah satu sekolahnya adalah sekolah SMA Bina Siswa. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman, bertakwa, ada Tuhan yang Maha Esa dan Para Mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, nalar kritis dan mandiri. Dasar kami untuk menetapkan jam proyek SMA 5 Bagan Sinambah dulu pertama kali Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 yang sudah direvisi sekarang 262 tahun 2022 serta diimplementasikan ke dalam KOSP kurikulum operasional Satuan Pendidikan SMA 5 Bagan Sinambah. Kalau SMA 5 dia tiap hari ada proyek yang kelas 10. Kalau kelas 11 karena terjadi penyusutan alokasi jam proyek tadi, kami tinggal 1 hari aja proyeknya. Setelah sudah ditentukan tema, topik, dimensi, elemen dan subelemen, maka tahap selanjutnya adalah menyusun modul proyek. Apa itu modul? Jadi modul ini merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah pembelajaran. Kemudian ada media pembelajaran, ada asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pengenalan, kontekstual, aksi, dan refleksi. Instrumen penilaian atau assessment itu ada jenisnya. Yang pertama ada rubrik, checklist, catatan anekdotal atau grafik. Kemudian untuk teknik penilaiannya itu ada observasi, kinerja, portofolio, tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Apa yang kami capai pada hari ini, karena saya yang mengalami ya, itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak hal yang terjadi. Misal ketika awal pertama kita mengalami salah persepsi tentang penilaian, asesmen. Nah, kita kemarin sempat melakukan penilaian terhadap produknya yang kita nilai juga di samping profilnya. Nah, ini kemudian setelah kita dapat berbagai masukan dari fasilitator sekolah penggerak, itu ternyata nggak boleh. Nah, saya yakin, tapi kan kemudian kita berubah ya, lari ke asesmen dimensinya atau subelemennya, elemen dan subelemennya. Tapi kami yakin ketika semua profilnya terkuatkan, hasil produknya itu beriringan. Terima kasih untuk Bapak Ibu, sangat bermanfaat sekali, sangat luar biasa penyampaiannya. Nah, ini yang saya ingin tanyakan mengenai asesmen tadi. Nah, asesmen tadi kan waktu di pelaksanaan dimasukkan ini guru pertama, jam pertama gitu kan. Apakah setiap guru itu membawa
membawa instrumen penilaian gitu. Atau instrumen penilaian itu dilakukan ketika sudah habis modul atau per setiap masuk gitu. Nah itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Jadi misalnya untuk hari Sudirmati pertama udah dinilai oleh Ibu Rahma, contohnya itu kan, misalnya nilainya udah 4 semua nih, sebuah indikator dari isi gitu kan. Lalu kemudian ada nih siapa, misalnya Ibu Risma, si Risma gitu kan, belum dinilai sama Bu Rahma gitu kan. Nah itu diisi oleh guru berikutnya yang masuk gitu. Tadi orang-orang yang bilang ini semua dipersiapkan di IHT. Apakah semua itu sebenarnya dibahas semua di IHT, semua kolom-kolomnya? Apakah di situ semua dibahas? Bilang kita harus punya rumusan indikator penilaian sikap yang menjadi instrumen baku khusus SMA 5, punyanya SMA 5. Nah, indikator-indikator itu bisa hasil buah pikiran kita berdasarkan refleksi. Kita mau melihat anak tuh apanya sih yang dikeluarkan dari dimensi, misalnya kalimat takwa, organisasi dan akhlak mulia itu. Nah, tadi dibilang dengan kepala sekolah kami bahwa di sini kami sistemnya 2 shift, pagi dan sore. Kami sulit untuk menyeimbangkan jam pelajaran dengan jam proyek ini tadi. Ternyata banyak referensi itu kan, kalau kita lihat di internet ada yang dia sistem blok bulanan, misalkan dia 4 minggu dia intra, 1 minggu dia project doang. Kemudian ada juga sekolah yang memakai sistem, misalkan proses belajar mengajar itu dia 5 bulan, 4 bulan dia intra, 1 bulan dia project. Saya sebenarnya nggak bertanya, karena apa yang dilakukan di SMA 5 sesungguhnya di SMA Bina Siswa juga sudah dilakukan. Hanya saja mungkin ada di antara kita yang tidak memahami apakah itu sudah masuk pilihan atau tidak. Satu. Kedua, secara administrasi, alhamdulillah SMA 5 hadir hari ini. Mungkin apa yang sudah ditayangkan setidaknya menjadi inspirasi bagi kami ke depan untuk lebih baik. Jadi mungkin pun ya semua sekolah sebenarnya sudah melakukan gitu. Makanya kami di sini tadi kami katakan di awal bahwa kami datang ke sini juga sifatnya sharing, memberitahukan apa yang telah kami lakukan. Barangkali ada dari kami yang bisa ditiru.